Selamat pagi Tribuners, dimanapun Anda berada. Terimalah salam dalam Dharma dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali bersama kami dalam channel Pintu Dharma. Tema kita kali ini adalah generasi cerdas, generasi bangsa. Selamat kami ucapkan kepada jajaran pengurus Walubi yang terpilih. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, Walubi berarti perwalian umat Buddha. Dikaji dari sejarahnya, Walubi didirikan pada tanggal 20 Agustus tahun 1998. Secara garis besar, visi dan misinya adalah membimbing umat berkaitan dengan agama Buddha yang selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Sepak terjang Walubi ini sangat luar biasa, mempersatukan umat dan berkontribusi pada bangsa dan negara. Sekarang telah hadir di studio dua narasumber yang luar biasa. Satu adalah tokoh di Sumatera Utara. Beliau sangat ramah tapi tegas, yaitu Bapak Brilliant Mukhtar. Mari kita sapa beliau. Apa kabar Pak Brilliant? Ya, baik, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Pak. Dan yang kedua adalah seorang motivasi nasional, tapi memilih tugas di wilayah Sumatera Utara, aktif mencerdaskan masyarakat di sekitarnya, dan sekarang roadshow untuk membantu anak-anak kita di setiap pelosok. Beliau adalah Albert Masli, Sekretaris DPD Walubi Sumut. Apa kabar Pak Albert? Siap, baik. Namo Buddhaya Pak. Namo Buddhaya Pak. Nah baik, kita sekarang ingin bertanya mewakili masyarakat. Sekarang setelah memasuki tahapan milenial, Bapak-Bapak, apakah urgensi yang menjadi perhatian bagi masyarakat, khususnya umat Buddha? Pak Brilliant dulu Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita cerita milenial, saya harus kembalikan juga pada saat saya menyampaikan pidato pertama saya saat pelantikan. Iya Pak. Bahwa saat ini sudah saat media sosial melalui IT. Iya Pak. Dan bahkan beberapa, ya salah satu saya lihat kesuksesannya di Tribun juga luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi mana koran-koran cetak lain ada tidak melakukan perkembangan sehebat ya kan ini. Jadi makanya menurut saya hampir setiap milenial itu punya alat komunikasi Android. Ya, Nah, apalagi sekarang Android itu kan sudah sangat murah. Ya. Nah, kita harus memanfaatkan itu. Kita harus memanfaatkan itu. Iya. Karena mereka sama dengan kalau negara ini generasi harapan ke depan itu generasi muda. Jadi menurut saya bahwa milenial itu harapan bangsa. Iya Pak. Ya kan? Karena kita segaris dengan pemerintah. Benar. Jadi pemerintah mengharap pemuda, generasi muda ada harapan bangsa, sama juga kita. Iya Pak. Ya khususnya di Sumatera Utara bagi kita ini juga bahwa generasi muda itu harapan bangsa. Jadi di setiap majelis kita suruh bentuk Persatuan Muda-Mudi Majelis. Otomatis adalah organisasi muda-mudi Walubi. Nah, untuk apa bagaimana mereka mengerti Buddha Dharma? Jadi saya sampaikan bahwa tugas Walubi pertama itu adalah Buddha Dharma. Buddha Dharma. Kita tunduk dan patuh dan melakukan ajaran-ajaran tentang Buddha Dharma. Iya Pak. Kepada semua lapisan termasuk juga di milenial. Iya benar. Nah, maka kita selalu meminta di ketua bidang organisasi harus terlibat minimum. Iya Pak. Bukan 30%, 50% milenial. Di pengurus sekretaris saya ini belum 30 tahun, Pak. Oh, luar biasa sekali ya. Nah, jadi belum milenial, dia masih kelompok milenial, belum 35 kan, undang-undang mengatakan 35 kan, gitu. Benar, ya. Sehingga inilah salah satu bukti perwujudan pembinaan pembinaan kita semua terhadap generasi Buddhis ke depan. Iya Pak. Gitu. Jadi dan bukan hanya di Walubi saja, semuanya. Benar Pak. Semuanya. Saya juga hampir tiap minggu mengajak milenial itu untuk dana makan ke Bante-Bante setiap minggu. Iya. Nah, supaya dia tahu bagaimana menyampaikan dana. Karena setiap umat Buddha itu sangat dianjurkan untuk berdana sila dan samadhi. Iya, Pak. Nah, kalau kita masukkan lagi 8 unsur utama jalan utama berunsur 8 itu ya di sana ada panya gitu ya kan? Kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan. Nah, maka itulah yang menjadi dasar kita dalam penggerakan milenial. Kita belum bisa kita kasih ke semuanya, tapi minimum dasar-dasar Buddhis itu harus dia jalanin sepanjang waktu. Sekarang IT kan banyak, bisa mereka lihat. Ini kita arahkan.
Ya, siapa pembicaranya, terutama anggota Sangha lah. Iya, Pak. Yang anggota Sangha bicarakan. Banyak orang bicara tentang Buddhis. Ya, benar sekali. Ya kan, tapi kita lihat di mana kita seleksi, dari Walubi kita berikan ke mereka supaya mereka tahu. Iya. Ya kan. Nah, sama juga saya juga sering memberikan kepada Pak Albert gitu. Pak Albert, ya. Karena beliau motor saya gitu. Oh, luar biasa. Tapi Gitu. sebelum kita lanjut, Pak Tribuners, kita mohon izin sebentar tanya Bapak-bapak ini. Sudah vaksin, Pak? Sudah. Sudah ya, sudah aman ya. Kalau gitu Tribuners Oleh kita... kartunya. Oh, makasih Pak. Kami yakin Pak. Kalau gitu Tribuners kita mohon izin buka masker ya, supaya nanti lebih dikenal narasumber kita ini. Ya. Nah, wah, ternyata Pak Albert keren ya Tribuners ya. Terima Pak Brenda kasih, juga Pak sangat Rudi. wibawa ini. Jadi kalau di setiap tahun ada all and new, sini ada all and young. Oleh yang luar biasa Pak. Semangatnya terasa sekali ya. Iya. Nah, kita bisa merasakannya. Jadi Tribuners, nah Walubi itu adalah perwalian umat Buddha yang kiprahnya membimbing, mengayomi, mengembangkan. Jadi oleh Pak Brenda Mukhtar dan timnya, mereka memberi kesempatan kepada para milenial karena dianggap teknologi supportnya sudah ada di tangan masing-masing. Dan sekarang milenial ini sangat nyaman menggunakan teknologi support ini. Jadi informasi apapun in one hand, dalam satu tangan. Nah, jadi memang benar kalau kita ingin mengembangkan satu institusi di setiap pelosok, kadang-kadang ada hambatan bagi pihak orang tua karena mereka mengaku gaptek, gagap teknologi. Jadi anak-anak yang muda inilah yang lebih energik seharusnya mengembangkan mereka. Semoga orang tua ini juga bisa mengerti bagaimana penggunaan teknologi supportnya, juga mendapatkan informasi. Jadi dua arah, memberi informasi pada yang sudah senior dan membantu yang muda untuk berkembang. Nah baik Pak Brenda Mukhtar, satu lagi tambahan. Nah kalau dikatakan panya tadi ya, nah, kemudian mempraktekkan dana, sila, samadhi, yang panya itu yang terakhir yang paling tinggi itu. Nah dari segi wisdomnya kan Pak, anak muda ini kan masih panas ini darahnya ini Pak. Mengapa Pak Brenda menunjuk yang muda-muda yang masih panas ini Pak? Mengapa berani seperti itu Pak? Ya, saya selalu menyampaikan bahwa apapun bisa digunakan asal sejauh untuk menambah kemurnian dan kebaikan batin dan membuang kotoran-kotoran batin. Seperti Ini itu. penting, apapun. Iya Pak. Jadi kalau kita gunakan handphone, bagaimana kita buat bagaimana ini bisa mendatangkan karma-karma baik, Iya, bukan karma-karma yang tidak baik. benar Pak. Atau menambah kotoran-kotoran batin. Justru kita manusia lahir itu kan, banyak orang kata manusia kan berdosa. Iya, tugas daripada Buddha Dharma untuk membuang itu kotoran-kotoran Mengikisnya, batin, Pak, ya? mengikisnya Iya. pelan-pelan. Mungkin tidak bisa satu persatu, Benar, atau satu hari per satu hari, Iya. ya kan? Dan semua itu khususnya di agama Buddha Iya, Pak. ada indikator. Ya, Ada indikator bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara ini, dan sampai terakhir bagaimana cara dia menghadapi kematian, karena kematian adalah pasti. benar Pak. Nah, jadi ya. kalau kita katakan bahwa bagaimana sasarannya, menurut saya ya kita harus berbuat seluas-luasnya, Benar Pak. menjangkau semua lapisan. Milenial juga punya lapisan, Oh iya. karena hobinya berbeda. Iya, benar. Ya Pak. kan, kalau dia hobi nyanyi, bagaimana masuk ajaran Dharma itu melalui nyanyi. Oh, Kalau seperti dia itu. hobi melukis, bagaimana masuk ajaran itu melalui melukis. Ada Dharma Kalau ya. dia hobi pidato, bagaimana masuk ajaran itu melalui pidato. Banyak. Oh, iya. Karena kita tidak bisa memandang generasi milenial ini dari satu segmen. Benar Pak. Ya. Umurnya boleh, Ya. ya kan? Nah, kalau kita lihat dari umur, ya kedewasaan itu juga tidak menentukan pada umur. Benar Pak. Ya. Kedewasaan itu kita lihat pada tindakan, Iya. perbuatan, ucapan. Ya. Jadi bagaimana dia berpikiran benar, ucapan benar, bertindakan benar, dan panya tadi. Panya tadi. Itu Ya, menentukan benar orang dewasa atau tidak. gitu. Oh, sungguh Iya. bijak sekali ya, Tribuners. Jadi, apa yang dikatakan oleh Pak Brenda Mukhtar adalah sesuatu yang harus kita renungi. Memang benar ya, tenaga muda ini sangat potensial, tapi dari segi emosinya masih labil. Namun bagi seorang Bapak Brenda Mukhtar, beliau melihat ada satu ceruk yang disebut dengan kesempatan. Anak-anak kalau diarahkan, mereka bisa maju. Nah, jadi di dalam Buddhisme sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari Dharma. Dharma itu adalah memberi pembekalan bagi kita untuk menjadi bijaksana, terutama bijaksana dalam menghadapi kematian. Artinya seseorang berani lahir, harus berani menghadapi kematian, karena itu adalah hukum universal.
Nah, jadi tadi dikatakan oleh Pak Abraham Mokhtar, generasi muda milenial ini banyak sekali bakat-bakatnya. Ada yang suka menyanyi, diarahkan, ya, terutama musik, mereka diarahkan ke sana. Benar, masih segar dalam ingatan kita, bodhisatwa kita ketika di detik-detik samadinya untuk mencapai kebijaksanaan menjadi Buddha, ya ternyata ia sempat melakukan praktek yang kurang bijak, yaitu menyiksa diri. Oleh sekelompok penyanyi, beliau pun akhirnya mendapatkan inspirasi. Dikatakan, jika tali senar ini terlalu kendor, suaranya hilang. Tapi kalau senar ini terlalu keras, suaranya juga hilang karena senarnya putus. Nah, jika tali senar ini seimbang, maka suaranya indah. Jadi ini yang disebut dengan ajaran realistis, tidak terlalu ekstrim, juga tidak terlalu santai. Jadi memang kalau kita mampu melihat banyak sekali kebijaksanaan di dalam berbagai bakat, dari musik, melukis, dan sebagainya. Nah, terutama di dalam bertutur, ada yang namanya sumber dari ucapan adalah mano, yaitu pikiran. Pikiran yang baik menghasilkan ucapan yang baik menjadi motivasi bagi perbuatan yang baik. Jadi ya terima kasih juga pada Pak Abraham Mokhtar karena telah memberi kesempatan pada milenial. Nah, sekarang kita tanya ini pada milenialnya ya. Nah, Pak Albert, tadi disebutkan program pembekalan. Boleh nggak Pak, kita ingin tahu apa muatannya, siapa sasarannya, dan bagaimana itu dilakukan. Dengan tanda petik Pak, zaman sudah berubah. Kalau dulu kita lihat TV, sekarang nggak lihat TV lagi, smartphone. Kalau dulu mereka pakai surat, ya sekarang pakai email. Nah, bahkan sudah ada WA. Nah, apa muatannya Pak, berdasarkan konteks milenial ini? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat, kehidupan manusia ini tidak kekal. Ya, tidak kekal. Karena kita tidak dapat hidup selamanya. Bahwasanya kita tahu, Sang Buddha mengajarkan tentang hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Iya. Sehingga kita hari ini sebagai murid-murid dari Sang Buddha, kita harus betul-betul memahami tentang hukum sebab akibat, dan kita berusaha berjuang bagaimana kita bisa terlepas dari namanya penderitaan, dan bekal-bekal inilah kita kemas untuk kaum milenial maupun untuk kaum yang telah berusia senior. Oh, seperti itu. Iya. Jadi ini sangat penting. Contohnya kita membimbing kepada umat Buddha bagaimana mereka mempraktekkan Dharma dalam kehidupan. Kita tahu bahwasannya Dharma merupakan harapan yang paling mutlak dalam kehidupan manusia. Benar, Pak Albert. Dalam hukum karma juga demikian. Ya, seperti itu. Seperti kita membimbing seorang anak, membimbing milenial, agar mereka betul-betul mempraktekkan sila, panya, dan samadhi. Mempraktekkan hukum karma. Karena apa yang kita buat, itu yang kita tuai. Benar sekali ya. Contohnya kita bimbing agar mereka menghindari, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak bermabuk-mabukan, dan tidak berasusila. Karena ini merupakan bekal-bekal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia. Karena praktek inilah harus berlandasan juga dengan cinta kasih. Cinta kasih yang universal. Seperti Sang Buddha memberikan cinta kasihnya kepada setiap umat manusia. Tanpa pilih kasih ya. Iya, tanpa pilih kasih. Sangat bijak sekali ya Triunas. Kita lihat ternyata kesempatan yang diberikan oleh seorang ketua DPD Walu di Sumut, Pak Abraham Mokhtar, tidak salah lagi. Karena tadi di dalam konteksnya bagaimana, how and why and what, tiga konteks manajemen itu dijelaskan dengan sangat lugas, yaitu berusaha membebaskan diri dari penderitaan. Berarti masih tetap dalam koridor ya. Luar biasa. Memang ajaran Sang Buddha mengatakan ya dalam hidup yang tidak kekal ini, waktu yang singkat-singkat ini kita harus berjuang. Karena Buddha menjelang wafat pernah mengatakan waya dhamma, sangkara, apamadeta, sampadeta. Diingatkan pada kita semua bahwasanya hidup dengan kondisi apapun tidak kekal. Semua akan berubah dan hancur. Karena itulah dalam waktu yang singkat ini berjuanglah bersungguh-sungguh membebaskan diri dari penderitaan. Jadi Pak Albert mengingatkan kembali secara lugas bahwasanya latihan kita ini kepada milenial itu untuk belajar membebaskan diri dari duka. Tapi duka yang sebenarnya, jangan waktu kuliah duka, waktu nggak ada kerjaan duka. Akhirnya milih gantung diri di pohon bayam. Tidak seperti itu ya Tribunas ya. Duka itu berarti kesalahpahaman tentang nilai-nilai kehidupan. Bahwasanya segala sesuatu itu adalah proses dan hukum karma. Nah, tadi Pak Albert juga mengingatkan kita, anak-anak milenial ini sendiri harus diingatkan, kamu susah, kamu bahagia, kama bandu, kama yoni, kama sakombi. Artinya, setiap orang mewarisi karmanya. Baik atau buruk, kita lah yang akan mewarisinya
tanpa berkurang sedikit pun. Nah, jadi tadi sudah dikatakan esensinya tetap melepaskan diri dari duka dengan penuh cinta kasih. Jadi nanti jangan anak-anak baru bergerak bilang, nggak boleh, nanti kamu melekat ya. Nah, tidak seperti itu ya. Iya. Nah, pendekatannya sangat halus sekali. Baik Bapak Ibu, setelah uraian dari Pak Albert Masli yang sungguh lugas ini, mari kita saksikan cuplikan yang satu ini. Baik Pak Albert, masih berkisar pada program pembekalan. Apakah Wallaby juga menaruh perhatian pada isu kenakalan remaja selain isu spiritual, Pak Albert? Silakan. Oke, baik. Jadi kita lihat bahwasannya dalam kondisi masyarakat saat ini, ya, kita betul-betul harus memberikan bimbingan kepada generasi muda tentang moralitas. Ya. Kita tahu bahwasannya moralitas dimulai dari keluarga. Oh, ya. Sehingga keluarga mempunyai peranan yang sangat penting. Ya. Bagaimana harus diberikan dasar-dasar kepada anak muda, kepada anak-anaknya untuk mempraktekkan moralitas dan cinta kasih. Ya, benar sekali. Kemudian dari sekolah juga demikian. Ya. Karena selain dari keluarga, di sekolah kita mendapatkan pendidikan untuk mempraktekkan moralitas selain mendapatkan pengetahuan. Kita tahu bahwasannya seperti lembaga lainnya, seperti lembaga Buddhis, seperti institusi Viara, sekolah minggu, juga sama. Ini merupakan peranan yang sangat penting kepada generasi muda untuk mempelajari dharma, untuk mempelajari moralitas, agar mereka mempunyai bekal. Benar, Pak. Bekal dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka sebagai generasi muda menjalankan kehidupan ini sesuai dengan
aturan-aturan yang paling mendasar yang harus mereka lakukan. Jadi kita Walubi sering menghimbau kepada majelis-majelis agar sekolah-sekolah minggu kita benar-benar kita berikan perhatian yang ekstra kepada kaum milenial, kepada anak-anak penerus bangsa Indonesia. Karena ini sangat penting. Terutama kita harus belajar mempraktekkan cinta kasih. Kita dapat visualisasikan dengan contohnya pelepasan makhluk hidup, function. Baru kita melakukan kegiatan bakti sosial. Baru kita juga mengadakan kegiatan olahraga. Olahraga merupakan olahraga yang sangat positif, kegiatan yang sangat positif untuk anak muda, agar mereka menghindari kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Benar, Pak. Seperti basket, sepak bola, futsal ini sangat penting. Semuanya berkaitan dengan hobi mereka ya. Betul. Jadi kita sesuaikan dengan hobi mereka. Lalu selain itu kita juga perlu memberikan edukasi melalui Dharma ya. Baik melalui video-video Dharma, melalui kegiatan-kegiatan talk show Dharma, seminar Dharma, workshop, training, dan ini sangat penting. Dan kita kalau bisa kita buat sebaik mungkin agar kaum milenial merasa tertarik mengikuti program kita. Benar. Ini sangat penting. Sangat penting ya. Waktu di acara saya lihat tim Walubi nggak pulang langsung, berbaris mengutip semua sampah-sampah. Nah ini Tribuners ya, saya kagum sekali karena di program itu mereka mempraktekkan langsung yang namanya slogan disiplin. Datangnya tepat waktu. Jadi saya pikir saya sudah datang awal di acara itu, ternyata panitia sudah menunggu hampir 1 jam lebih di posisi. Dari satu hal yang ingin diingatkan oleh tim milenial ini adalah 1, tepat waktu, 2, bersih diri, bersih lingkungan. Nah saya tanya ini, mengapa itu dilakukan Pak? Padahal kan itu di tempat itu sudah ada tim kebersihan. Mengapa itu dilakukan Pak? Baik, jadi kita selalu dibimbing, diberikan pengajaran, terutama dari Pak BM bahwasannya kalau kita tidak bisa membantu orang lain, setidaknya kita jangan mempersulit orang lain. Luhur sekali. Karena kita bahwasannya kita umat Buddha, terutama kita sebagai tokoh agama, kita harus menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, pada masyarakat. Jadi kita ada satu prinsip, kita terlebih dahulu menegakkan diri sendiri, baru bisa menegakkan orang lain. Itu benar sekali ya Pak Albert. Menyempurnakan diri sendiri, baru bisa menyempurnakan orang lain juga. Benar sekali Pak Masli, Pak Albert Masli. Jadi tidaklah mungkin nilai-nilai itu turun kalau kita tidak memilikinya. Jadi kalau misalnya kita tidak disiplin, kita ingin mendisiplinkan pihak lain, itu tidak mungkin. Nanti dikritik, Anda sendiri tidak seperti itu. Mengapa Anda melakukannya pada kami? Nah, jadi esensi seperti ini memang harus dipraktekkan secara nyata. Nah, berbicara tentang kenakalan remaja, banyak yang sumbernya berasal dari broken home, yang berarti rumah tangga yang terpecah belah. Orang tua berpisah, atau ayah yang gagal dalam karir. Nah, ada satu momen yang mengharukan, saya lihat Pak Brian Mukhtar ini memiliki anak asuh ini. Nah, saya terharu sekali kan, beliau tuh sukses ya, sebagai tokoh, sibuk, masih meluangkan waktu untuk memberikan cinta. Saya tanya dulu ya, mengapa Pak Brian mau seperti itu? Jadi kita lihat bahwa salah satu ajaran Buddha yang sangat prioritas itu adalah cinta kasih sesama umat manusia, lingkungan. Pak. Maka kalau kita lihat setiap kita lakukan doa penutupnya, sabe sata bawa tusuk kita ta. Semoga semua umat hidup berbahagia. Sadu Pak, benar. Nah, baru kita sadu. Nah, bagi kita setiap umat Buddha, ya saya menghimbau kita adalah ajaran itu harus dipraktekkan. Pak. Jadi kalau ajaran terus dipraktekkan, mulai daripada anak-anak, milenial sampai ke orang tua, saya rasa dunia ini damai nih, penuh dengan cinta kasih. Maka menurut saya tidak merasa saya melakukan, tapi orang lain melihat saya melakukan. Saya lakukan karena cinta kasih. Jangan orang nggak makan. Jangan orang nggak sekolah, jangan orang sakit. Benar, gitu. Pak. Itu saja yang saya lakukan. Terus ya ada kawan-kawan kita berkumpul, adalah nanti menjadi Taman Bodhi Asri. Ada kawan-kawan kita berkumpul, jadilah Bodhi Cita Mandala. Benar, Pak. Ada anak asuh kita, pernah sampai 400-an itu. Banyak sekali Pak ya. 400-an. Ya kan, sampai hari ini saya masih sekretaris sana. Sadu Pak. Ya kan. Nah, terus banyak lagi yang kita lakukan, dan tidak hanya umat Buddhis.
Ya, jadi kita berbagi kasih itu tidak pernah memilih-milih. Tanpa pilih kasih, Pak, ya? Tidak, kita baru kemarin Walubi kita membangun satu untuk anak-anak keterbelakang, ya, di Katolik yang di Labuhan. Iya. Kita juga baru bangun juga untuk satu panti orang tua ya, ada yang stres, ada yang gila di Desa Beringin, di dekat Bandara Kuala Namu sana. Iya, Pak. Nah, kita juga bantu banyak lah. Ya, sembako, bantu lampu lagi kita ke daerah-daerah yang tidak ada lampu. Nah, jadi kita nggak pernah milih. Iya. Kita nggak pernah milih. Jadi agama apa, suku apa, asal dari mana, enggak. Agama itu tidak memandang itu. Benar sekali. Agama tidak pernah memandang itu. Kalau ada mandang-mandang, berarti dia belum dewasa terhadap agama. Benar sekali. Belum memahami. Jadi semua umat Buddha melalui kesempatan ini saya menyampaikan kita tidak boleh dalam memberi kasih itu memandang. Dan saya yakin tidak. Iya, Pak. Saya yakin tidak. Kalau ada, ya dia masih belum pemahaman terhadap Buddha Dharma lebih dalam. Benar sekali. Itu tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami, semua kita akan menyampaikan melalui majelis-majelis. Ya. Jadi sisi lain lagi bahwa negara itu ya harus bisa berjalan, program negara itu harus dibantu oleh kita-kita. Benar sekali, Pak. Jadi negara itu tidak ada pun program negara, ada duitnya, tapi masyarakatnya tidak mengilhami jalan itu juga masalah. Iya. Apalagi negara nggak ada duit. Saat ini kita krisis. Jadi pengabdian kepada negara kita lakukanlah, membagi sembako dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah yang kita kerjakan, membagi kasih tanpa milih siapapun. Luar biasa sekali ya, Pak. Kita sampaikan tuh Fabesata bahwa tuh Sukitata itu kita jalankan. Oh, ini kalimat yang sangat menginspirasi, yang berarti semoga semua makhluk hidup berbahagia tanpa pilih kasih, tanpa lihat warna suku. Jadi Tribuners, mari kita renungkan sesuatu yang sangat fundamental. Ada sebuah kalimat yang sering kita kutip, children see, children do. Nakalnya anak-anak karena mereka menduplikasi atau memanuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Anak-anak yang suka ngomong slang, bahasa kotor, pasti mempelajari sesuatu yang sangat dikaguminya atau karakter yang sangat kuat, yaitu orang tua. Anak-anak yang malas tidak berdisiplin, pasti dia juga melihat sampelnya. Jadi kenakalan remaja ini sebenarnya, tadi dikatakan Pak Albert Masri betul, berawal dari rumah dulu. Ketika anak-anak diberi cinta, pendidikan, kasih sayang, itu membuat mereka stabil dari segi mental, kuat dari segi karakter. Nah, mungkin bagi beberapa orang, berdana 500.000 untuk uang sekolah 1 bulan kelihatannya kecil. Tapi bagi mereka yang menerimanya, ini sungguh sebuah anugerah tak terhingga. Karena ketika mereka susah, mereka ditolong, diberi kesempatan. Ini juga menjadi satu alasan bahwasannya doa mereka dijawab. Jadi nanti ketika mereka di masyarakat mau nakal, teringat hal seperti ini, mereka mengurungkan niatnya. Bahwasanya yang berkuasa itu telah memberi kita kesempatan. Nah, doa yang dijawab itu adalah budi pekerti yang luhur. Jadi untuk mendapatkan satu kesempatan, kita sendiri juga harus mengerti tata cara bertutur, bertindak. Nah, selanjutnya lagi, tadi esensi dari perbuatan itu tentu harus universal. Kita tidak bisa mengatakan, oh warna kulit ini coklat, putih, hitam, biru. Tidak seperti itu. Karena air mata setiap insan adalah sama asinnya. Dan darah yang keluar dari tubuhnya sama merahnya. Walaupun dia suku apa, agama apa. Jadi benarlah kalimat Sabesata Bawantu Sukitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah baik, sekarang kalau kita lihat eskalasi dari semua program ini bukan hanya menyita perhatian dan waktu, tapi juga ada anggaran biayanya. Nah saya mau tanya ini kepada kedua bapak-bapak, bagaimana cara penyelenggaraannya dan bisi-bisi dikit dari mana sumbernya ini Pak? Nah silakan. Ya, kalau saya lihat bahwa ya saya sampaikan juga membantu atau memberikan bantuan ke Walubi ini bukan hanya Buddha saja. Oh iya. Luar biasa ya Pak? Iya. Ada bantuan pihak lain? Ada. Cuman dia tidak mau mengatakan bahwa saya memberikan bantuan. Jadi banyak juga. Kita waktu pelantikan kita terkumpul hampir 300 juta ya. Betul. Ya. Iya. Ya. Banyak bantuan lebih dari separuh itu. Dia tidak mau katakan dia itu
Ya. ada disebutkan namanya. Sampai terharu saya, Tribunas. Oh. Jadi menurut saya kalau kita sudah mengerjakan universal dan pahalanya pun datang dari universal, bantuannya pun datang dari universal. Benar sekali, Pak. Karena kita nggak pernah memilih. Sadu, Pak. Tersentuh sekali Nggak pernah kita memilih. Termasuk juga Pak Albert Masli ini sering mengadakan roadshow di daerah-daerah dan sebagian tidak berbayar, Bapak Ibu. Dari yang kami ketahui di meja redaksi itu pengabdian. Iya. Nah, ada beberapa segmen memang komersial, kalau enggak biaya hidup beliau gimana. Tapi mayoritas dalam advantage beliau ini mencerdaskan kehidupan bangsa, memotivasi, itu tidak berbayar. Dan itu juga khusus agama Buddha atau semua? Universal. Universal juga. Wah, kita apresiasi banget ya. Jadi saya pribadi ada roadshow di 12 provinsi di Indonesia. Wah, 12 provinsi. Di lebih dari 50 kabupaten kota. 50 kabupaten kita kota, belusukan di kampung-kampung, di desa-desa, di sekolah-sekolah, di kota-kota. Iya. Sampai memberikan motivasi ke hampir lebih dari 100 sekolah, Pak. Lebih dari 100 sekolah. Jadi tanpa melihat suku, agama, ras, budaya maupun etnis apapun. Oh, sungguh luhur ya Pak ya. Jadi Tribunas, jadi tidak ada alasan bagi kita kalau kita itu tidak mampu berbuat sesuatu. Nah, kita lihat kemapanan dari seorang Bapak Bre Mokhtar. Anak asuhnya banyak sekali. Saya mewakili masyarakat berterima kasih. Karena dulu saya salah satu orang yang pernah menerima beasiswa. Ketika papa saya bangkrut, dalam pikiran saya kalut. Kenapa? Mama saya pernah berkata, kamu rajin sekolah saja, kelak kamu belum tentu bisa sukses karena persaingan dan perubahan zaman. Jadi pikiran saya begitu kalut. Nah, karena kemurahan hati dari para dermawan, saya mendapat beasiswa dan waktu itu saya gembira sekali. Sampai hari ini, rasa gembira itu masih terbersit. Jadi itulah yang kami maksudkan sebagai kedermawanan Bapak Ibu itu nanti akan membawa efek domino sampai pada generasi berikutnya, Tribunas. Nah, sebaliknya kalau kita tidak memiliki anggaran dana, tapi kita memiliki kecerdasan dan waktu seperti Pak Albert Masli, ya kita dapat memberikan sumbangsi dalam hal tenaga dan pengetahuan. Jadi itulah yang dilakukan oleh kedua narasumber kita. Satu lagi saya tambahkan, apalagi, perlu Pak? juga teman-teman ketahui, kita buat anak asuh itu ada momentumnya. Ya, kenapa kita tertarik hal itu? Nah, pada saat tsunami Aceh, ingat tahun 2004. Benar, Pak. Ya. Jadi berapa banyak. Jadi kalau sekarang kita lihat teman-teman kita yang non-Buddhis banyak berbahasa dari Mandarin. Iya, Pak. Wah, nggak heran kita sampai hari ini sudah lebih 400 orang kita luluskan. Seperti itu, Aceh Pak. itu separohnya itu. Oh. Iya. Ya, jadi banyak. Jadi menurut saya dari sanalah terus menerus kita terus menerus. Dan bahkan kita sekarang udah perluas. Kalau dulu kita kirim ke luar negeri, kalau dulu kita asramakan, nah sekarang kita justru mencari. Jadi kita tidak mau memisahkan anak asuh kita sama orang tuanya. Seperti itu ya, Pak? Jadi dia tetap kalau dia di Asahan ya udah kita kirim aja uang kuliahnya. Kalau di Medan udah. Misalnya kita punya sekolah sendiri juga Bodhicitta. Tapi kalau dia tinggal di Sugal ya udahlah ke Iskandar Muda atau kemana kita bayarin. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi ya ini semua ada perubahan-perubahan yang harus kita ikutin. Benar ya Pak. Sebenarnya. Seperti itu. Tribunas, tadi ada dua kalimat yang ingin kita ketahui lagi dari Pak Bre Mokhtar. Karena dikatakan tadi satu ada sekolah Bodhicitta, Pak. Boleh dijelaskan sepintas tentang sekolah ini, Pak? Ya sebenarnya itu sekolah umum. Sekolah umum. Ya sekolah umum. Ya kita harapkan bahwa bisa menampung orang-orang untuk menambah dia menjadi satu intelektual yang baik. Iya. Ya memang kita mengharapkan pengajarannya mungkin kita menitipberatkan kepada ajaran-ajaran Buddha Dharma. Buddha Dharma ya. Nah, dan kenapa kita bangun di daerah sana? Pak. Kita lihat di daerah sana itu banyak orang-orang yang kurang mampu sehingga kita pun tidak mahal. Wilayah Lawayo Pak, salah ya. Daerah industri. Industri, ya. Nggak apa itu sekarang manajemennya udah lain, terpisah dari Bodhicitta Mandala. Oh, seperti itu ya Pak. Biasanya tersendiri kan Bodhicitta Mandala anak asuh itu berbeda. Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Saya di Bodhicitta Mandala. Bodhicitta Mandala. Jadi ternyata perjalanan panjang dari seorang Pak Bre Mokhtar itu tidak jauh-jauh dari dunia sosial. Ya, Bapak Ibu. Nah, tadi sekolah Bodhicitta Mandala itu dari
meja redaksi kita mengetahuinya sengaja dibuka di wilayah pinggiran di jalan industri atau jalan selam. Nah, dulu dikenal sebagai Lau Ayok. Nah, banyak sekali warga miskin di sana. Tidak peduli dia dari masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu, masyarakat Tapanuli, tidak peduli seperti itu. Tapi kalau namanya gerus ekonomi, dia memang membawa masalah. Nah, sekarang keberadaan sekolah itu menampung semuanya. Jadi sekolah ini sungguh luhur. Salah seorang yang di dalamnya adalah Bapak Abdullah Mokhtar. Nah, baik. Dulu ya. Oh, walaupun dulu, tapi ada rekam jejaknya, Pak ya. Oh, iya. Nah, kemudian berikutnya, ini sebentar lagi Imlek, Pak Brilian. Apakah Walubi ada program khusus dan arahan khusus, Pak Brilian dan Pak Arben? Ada nggak itu? Kalau kita lihat bahwa Imlek itu adalah salah satu budaya Tionghoa untuk pergantian tahun. Sedangkan kalau kita cerita umat Buddha adalah pergantian tahunnya itu di Hari Raya Waisak. Ya. Apakah kita ada lakukan atau tidak? Kita berikan kepada masing-masing majelis untuk merayakan itu. Apakah Walubi itu adakan tidak? Ya kita masih rapat dulu. Benar. Memang kita belum rapat di atas itu. Tapi sebagian besar kita tetap peringati. Kita baru selesai bekerja sama dengan teman-teman yang bersuku Tamil untuk merayakan Depawali. Kita juga baru sama-sama dengan teman-teman kita. Ya, walaupun dirayakan Depawali dan sebagainya, mungkin ada saudaranya yang Christmas, Natal, kita juga ikut bantu. Jadi makanya saya katakan bahwa kita harus praktekkan budaya Dharma supaya orang mengerti. Benar, Pak. Supaya orang mengerti. Jadi ya kalau Waisak bagi kita memang historical wajib kita lakukan, ya kan. Benar, Pak. Terus misalnya lagi Berangkatina wajib kita lakukan setiap umat Buddha. Tapi kalau ada kebudayaan wisdom daripada mereka masing-masing silakan. Kenapa? Dalam Sabda Buddha Dharma boleh. Oh, seperti itu, Pak ya. Ya, luar biasa sekali. Mungkin dari Pak Albert melihat perayaan tradisi ini bagaimana? Tradisi Imlek. Perayaan tradisi Imlek ini memang budaya yang terus-menerus dari zaman dahulu sampai sekarang tetap kita lakukan. Dan mendunia ya? Iya, telah mendunia. Oh, bagus sekali. Ya. Jadi seperti yang program Walubi udah jalankan ya Pak Bril ya. Kita udah ngadakan berbagai kegiatan bakti sosial. Bakti sosial. 3.000 paket. Udah 3.000 paket. 3.000 paket. Betul. Untuk masyarakat yang Natal dan Tahun Baru. Iya. Dan Imlek juga nantinya. Betul. Imlek 4.000. Imlek 4.000 juga. Wah, kita mewakili Tribuners mengucap terima kasih kepada para dermawan yang baik hati ini. Ya, baik. Tentunya kita bangga berada di institusi Walubi. Mengapa? Lihat, ada acara Waisak, ada acara Dipawali, ada acara Imlek, dan masih banyak lagi. Nanti ada acara selamatan-selamatan. Karena kita berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetap satu juga. Nah, baik. Setelah semua ulasan di atas, apa rencana jangka panjang Walubi untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak? Ya. Saya juga kemarin berpidato pada pembukaan saya Buddha Dharma kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan semua agama yang ada di Sumatera Utara, baik PGI, MUI, ya kan, dan sebagai kawan semua. Dan juga saya juga meminta semua majelis bekerja sama dengan semua majelis yang lain, bahwa di Islam ada NU, ada Ahmadiyah, ada Al-Wasiliyah, ada Muhammadiyah, dan Kristen juga begitu. Iya, Pak. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Iya, Pak. Nah, jadi menurut saya kalau program-program kita sebenarnya bukan hanya pada Buddha Dharma saja dalam kemanusiaan. Maka kita punya tim ya yang kegiatan sosial itu namanya bakti sosial untuk peduli terhadap bencana dan kemanusiaan. Nah, kalau ditanya sampai education juga, kita juga punya tim juga untuk mencari ke Dharma Duta. Dharma Duta. Nah, kita kerjasama dengan Pobimas. Jadi kita ingin semua itu punya link yang enak, walaupun ya minimum impian lah dulu, minimum impian dulu. Step by step kita lakukan. Ya, karena 5 tahun ini yang kami dilantik, kita harus buat sesuatu hal yang berarti. Benar sekali, Pak. Ada satu momentum yang kita tinggalkan sehingga itu berarti. Bagaimana kata orang Jawa tuh engas sosotodo, dia mangungkarto, tutpuri handayani. Ini sangat penting yang kita jalankan ini. Luar biasa sekali, Pak. Iya. Oh, Tribuners. Jadi ternyata penguatannya itu
Ada juga di sifat sosial, benar ya, kita tidak bisa tinggal diam karena belakangan kita lihat dunia ini sedang mengalami satu tantangan, baik pandemi, ya, kemudian bencana alam. Sering terjadi banjir, angin puting beliung, atau juga kebakaran, gempa, longsor. Jadi itu langsung menantang kita untuk mempraktekkan sifat belas kasih. Ya, itu masuk dalam agenda Walubi. Kita minta dulu sedikit bocoran Tribuners dari Pak Albert Masli. Kira-kira dalam membuat seseorang mahir sebagai seorang public speaker, apalagi bagi seorang spiritualis Dharma Duta, berarti seorang pembicara agama Buddha ini. Bagaimana Pak supaya menyentuh seseorang? Padahal bagi milenial dianggap, saya masih muda, umur saya masih panjang, waktunya saya bersenang-senang, soal agama nanti dulu deh. Nah, kita minta bocoran sama Pak Albert Masli. Gimana ya Pak? Oke, baik. Jadi bagi saya, ya, dan mungkin bagi setiap insan manusia, terutama milenial, ya, kita butuh dalam kehidupan kita yaitu bimbingan dari seorang guru, ya, butuh bimbingan dari sesuai agama masing-masing ya. Dalam Buddha, kita butuh bimbingan dari Buddha Dhamma Sangha. Ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Benar Pak Albert. Jadi selain kita berpengetahuan, kita dapat ilmu dari sekolah, kita juga membutuhkan siraman-siraman Dharma yang akan menjadi hakikat kebenaran bagi kita, yaitu harapan yang mutlak. Luar biasa. Baru kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini dan apa yang harus kita hindari. Oh, ternyata seperti itu ya Pak Albert ya. Dan ini sangat penting Dharma kita tuh. Benar sekali Pak Albert. Jadi apa yang diuraikan oleh Pak Albert sangat sederhana, saya ambil simulasi. Jikalau Anda seorang gadis yang mengimpikan seorang lelaki baik yang akan disayangi ayah ibumu. Dua lelaki ini hadir ke rumahmu. Satu sangat luhur, sopan, dan tahu diri. Satu lagi ya sangat urakan, tidak tahu berpenampilan. Ngomongnya itu kayak funker, seorang rockers. Ya sapa orang tuh kayak, hey you, how are you? Gini. Pak Ibu tentu bisa membayangkan. Ya, lelaki mana yang akan dipilih dan lelaki mana yang harus segera hengkang dari ruang itu. Benar ya Pak Albert Masli? Benar Jadi sekali. seseorang bukan hanya muda, hanya tahu, hanya pintar, tapi dia juga harus berbudi pekerti luhur, Tribuners. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk dipraktekkan. Nah, ini esensinya menarik sekali ya. Nah, bocoran yang membuat kita berbesar hati bahwasanya nanti Dharma Duta ini menjadi pujaan setiap insan, terutama wanita ya Pak. Bercanda ya, ini pujaan yang bonus. Bonus ya, luar biasa sekali. Tentu siapapun yang punya kompetensi tinggi, dia akan dihormati, diharapkan kedatangannya. Nah, baik, kalau kita sudah mengetahui semua ini, nah itu kan secara program Pak. Nah, nanti dalam 1 tahun ke depan ini, apa yang menurut Pak Brilian itu urgent Pak? 1 tahun ini Pak? Ya, kalau saya melihat kemarin saya diskusikan dari beberapa banyak hal yang urgent itu, yang paling urgent bagi saya pembenahan organisasi, kelengkapan administrasi, pelatihan Buddha Dharma, mulai dari kecil sampai dewasa, ya, sampai membina mereka menjadi tokoh-tokoh agama yang milenial, tokoh-tokoh agama yang baru, bahwa tokoh agama kita tidak bisa lihat dari usia karena dia tua adalah tokoh, tidak, belum tentu. Ya. Jadi kalau pendidikan agama juga, ya tadi Bapak tadi Romo memberikan contoh bahwa ada 2. Ya kalau saya tergantung juga putri kita. Kalau putri kita didik dengan jiwa pang, dia pasti pilih yang pang. Oh, seperti itu. Kalau putri kita didik dengan jiwa Buddha Dharma yang baik, dia pasti pilih yang ini karena dia tahu yang baik dan yang buruk. Nah, agama inilah mengajar dari bawah. Jadi basic education itu bagi saya adalah agama. Iya Pak. Ya kan. Nah, kalau kita didik basic education bagus, ya sehingga dia sudah mengerti dengan baik dan buruk, ditaruh dimanapun dia bisa menyesuaikan diri. Iya. Nah, jadi makanya salah satu ajaran Buddha itu bergaullah dengan orang yang bijak, bergaullah dengan orang yang benar. Iya, benar sekali. Nah, itu yang paling penting. Nah, Tribuners, tadi ada penggarisan bawahi oleh seorang Bapak Brahmotar, bergaullah dengan orang bijak. Dan tadi juga kita dikritik ini, bahwasanya kalau anak kita memang seorang funker, dia juga akan mencintai seorang funker. Nah, itu berarti anak kita tidak dididik dengan benar. Jadi oleh Pak Brahmotar kita diingatkan, kalau kita tidak suka nanti nasib anak kita itu susah, kita harus mengawalinya dari cara pendidikan yang benar. Nah, baik Tribuners, 45 menit panjang lebar kita membahas tentang program dari Walubi.
Nah, institusi ini sangat baik, sangat luar biasa, sangat kompeten di dalam membantu umat, kemudian memberi kontribusi pada negara. Jadi mari kita renungi semua kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pertemuan hari ini adalah yang pertama, Buddha pernah mengatakan, ya, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang bahagia di dalam 8 jalan utama, yang pertama adalah milikilah pandangan yang benar. Karena kalau kamu sudah memiliki ideologi yang benar, maka cara berpikir kita pun akan benar. Nah, ideologi yang benar itu tentu ada landasannya, yaitu adalah hidup sesuai dharma, bergaul dengan para bijak, mempraktekkan sila. Nah, sila bagi seorang umat berumah tangga di hari biasa ada 5, yaitu tadi diurai juga oleh Pak Albert dan Pak Brilian. Hindarilah pemusnahan napas, jangan suka menyiksa makhluk hidup, apalagi membunuh. Yang kedua, mengambil sesuatu yang tidak diberikan, kecuali ngambil hati ya. Nah, itu dia. Nah, setelah kita menghindari pemusnahan napas, kemudian menghindari yang namanya pembicaraan tidak benar. Berbicara tidak benar itu bukan hanya bohong, tapi sarkasme, kasar, gosip, fitnah. Sesuatu itu dapat berakibat buruk pada kehidupan berikutnya. Kita menjadi terkucil, tidak memiliki kompetensi atau karisma. Dan yang ketiga, setelah membunuh, mencuri, ya, berdusta. Nah, berbicara bohong. Yang keempat adalah asusila. Kategori seorang umat, seseorang bisa dihormati, disegani karena memiliki tata krama yang baik. Nah, tata krama itu bisa tampak dari cara mata mereka memandang seseorang. Jadi seorang dharma duta tentu harus memiliki body language yang baik, tutur kata yang halus, praktek sila yang memang cemerlang. Dan yang terakhir, tentu ada yang mengatakan minuman keras adalah tren, kita jawab tidak. Sesuatu yang tren itu adalah vitamin. Kalau setelah diminum membuat kita sehat, kesadaran meningkat, itu bagus. Tapi minuman-minuman yang menghilangkan kesadaran dapat mengakibatkan kecerobohan. Nah, kecerobohan ini tentu adalah malapetaka bagi kita semua. Ketika seorang mabuk, 4 sila ini dilanggarnya semua. Ia bisa asusila, ia bisa membunuh, ia bisa mencuri, dan ia bisa berbicara ngawur. Nah, setelah kita mengetahui lagi, apa yang dipraktekkan Walubi ini sesuai dengan kejadian di zaman Sang Buddha, yaitu adanya piagam piadasi, yaitu piagam toleransi bagi semua umat Buddha dan juga umat lain. Buddha pernah mengatakan, kalau kamu tidak ingin agamamu dicelakai, dihina, ya, kemudian dihentikan, maka janganlah kamu melakukan sesuatu yang buruk pada keyakinan orang lain. Ketika kita mempraktekkan sesuatu yang buruk, itu serta-merta menjelaskan hasil didikan dari yang kita yakini itu bahwasanya itu tidak bijaksana. Karena itulah di dalam agama Buddha kita harus berpandangan benar, praktek 4 Brahma Vihara, yaitu metta, cinta, karuna, belas kasih, mudita, kita turut berbahagia. Ini Pak Brilian tadi turut berbahagia, dan Walubi disokong juga oleh umat-umat lain, ya. Luar biasa, kita apresiasi. Dan yang terakhir adalah UPK. Latihan tertinggi itu hanya bisa diperoleh dengan latihan samadhi. UPK adalah ketenangan batin. Jadi landasan kokoh ini semua hanya bisa diperoleh dari gerbang pertama, yaitu berdana. Berdana itu latihan melepas. Jadi 2 narasumber kita mempraktekkannya dengan luhur. Ada yang berdana dengan waktu, materi. Ya, Pak Brilian, terima kasih ya sudah juga mengambil anasu, memberi contoh bagi kita semua dengan sikap yang elegan di masyarakat. Ini panutan ini. Dan Pak Albert Masri juga terima kasih ya, karena sudah memberikan waktu, nasihat, motivasi bagi anak-anak yang mungkin merasa putus asa. Nah, stimulus ini membangkitkan niat mereka untuk maju. Nah, setelah kita mengetahui semua ini, bahwasannya kalau kita mempraktekkan yang luhur, kita tentu menuai yang luhur. Jadi Tribuners, kita sekali lagi mengucapkan apresiasi yang besar kepada Walubi dan kepada tim manajemennya Pak Brilian Mokhtar dan Pak Albert Masri. Semoga ini bermanfaat dan dapat dipraktekkan. Kita nunggu lagi advantage berikutnya dari tim Walubi. Semoga dapat memberikan nilai-nilai luhur dan sumbangsi yang besar bagi bangsa dan negara. Nah, sampai di sini kita ucapkan sampai jumpa di pintu Dharma berikutnya. Salam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.